warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Kumbaladewi. Saya calon guru penggerak angkatan 11, Kota Bandar Lampung. Di sini saya akan memaparkan tugas saya tentang aksi nyata 1.4 budaya positif. Saya budaya positif, saya akan memaparkan tentang keyakinan kelas. Kemudian saya akan memaparkan tentang kebutuhan dasar hidup. Baik, silakan selamat menyaksikan dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di hari yang cerah ini, izinkan saya untuk menyampaikan tugas saya hari ini. Sebenarnya saya mohon izin Bapak Ibu ya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Susunan Baru serta ibu-ibu dan guru yang saya sayangi. Hari ini saya akan menampilkan tugas saya tentang aksi nyata budaya positif di SD Negeri 2 Susunan Baru. Namun sebelumnya saya perkenankan untuk Bapak Kepala Sekolah untuk bisa menyampaikan sambutannya pada kesempatan hari ini. Untuk Bapak Kepala Sekolah, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru-guru SD Negeri 2 Susunan Baru serta calon guru penggerak yang saya banggakan. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda dalam acara penting hari ini. Hari ini adalah momen spesial di mana kita akan menyimak hasil tugas dari para calon guru penggerak yang telah bekerja keras dan menunjukkan dedikasi yang tinggi dalam program pendidikan ini. Calon guru penggerak yang kita sambut hari ini telah melalui proses yang tidak mudah. Mereka telah menjalani pelatihan intensif, menghadapi berbagai tantangan, dan menunjukkan komitmen luar biasa untuk mengembangkan potensi diri serta meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah kita. Apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada mereka atas segala usaha dan pencapaian yang telah diraih. Program guru penggerak ini merupakan bagian dari upaya strategis kita untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Para guru penggerak tidak hanya diharapkan menjadi
sulit untuk memahami dan mendukung inisiatif ini dengan sepenuh hati. Terlebih lagi, keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif dari seluruh tenaga pendidik di sekolah kita. Sebagai bagian dari komunitas pendidikan, saya mengajak rekan-rekan guru untuk memanfaatkan kesempatan ini. Bergabunglah dalam program pendidikan guru program dan jadilah bagian dari perubahan positif yang kita harapkan. Program ini menawarkan peluang bagi Anda untuk memperdalam pengetahuan, mengasah keterampilan,
Di sini ada miskonsepsi teori kontrol Dr. William Glasser tentang ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup untuk menggunakan suara halus saja untuk menyampaikan pesan negatif. Kemudian miskonsepsi teori kontrol dari Dr. William Glasser yaitu contoh kegemaran dari banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan terbentuk. Contoh kegemaran antara lain menggambar, bermain bola, merawat tanaman, dan masih banyak lagi. Kemudian di sini ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini ada contoh dari stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kemudian stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda. Kemudian pemaksaan ada saat pujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang-menang. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang disiplin positif. Sebentar, saya ganti dulu ya Bapak Ibu. Sebelumnya dipersilakan ya ibu-ibu, tapi jika ingin belum bertanya, saya akan lanjutkan ya tentang disiplin positif. Disiplin positif, untuk kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya seseorang yang memiliki disiplin diri mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena berdasarkan pada nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, dan hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan
mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar. Tapi jika ada yang ingin bertanya, boleh dipersilakan kembali, jika tidak saya akan melanjutkan. Nilai-nilai kebajikan yang pertama ada 3 ya. Profil pelajar Pancasila yaitu beriman pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kemudian primary years program yaitu toleransi, rasa hormat, integrasi, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian keterampilan hidup, yakni dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak mendengarkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri ini sendiri. Baik Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan di slide selanjutnya, izinkan jika ada yang menanyakan suatu hal, dipersilakan, boleh dengan mengangkat tangan ya Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ingin bertanya, boleh. Oke, Ibu, silakan. Apa pertanyaannya? Oke, saya sudah menangkapnya tentang pembelajaran berdiferensiasi ya. Oke, pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang mengutamakan atau menyesuaikan dengan gaya belajar murid ya. Seiring waktu berjalan, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat dibutuhkan untuk abad 21 ya, karena anak-anak zaman sekarang luar biasa kreatif, dan kita pun sebagai guru harus kreatif dan inovatif untuk memberikan pengajaran yang sesuai dengan setiap peserta didik, karena di dalam setiap kelas kemampuan anak yang dimiliki pasti akan berbeda. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan paradigma baru untuk merupakan pelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip, sehingga peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya. Kita pun mengikuti perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, dapat mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Untuk itu, kita semua sebagai guru wajib mengupgrade diri kita untuk belajar lebih banyak lagi tentang pembelajaran masa kini, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Ibu-ibu. Jadi kita pun tidak boleh belajar sampai sini saja, karena semakin ilmu kita bertambah, semakin banyak pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan. Saya beri contoh,
dari apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak ini, saya mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan di luar sana, dan saya akan terapkan di sekolah kita ini demi memajukan sekolah kita, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, pembelajaran berdiferensiasi sangat bagus dan sangat baik dan cocok untuk diajarkan pada murid kita. Begitu Bapak Ibu Guru. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu tentang Diana Gossen dalam bukunya yaitu Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan tingkat motivasi perilaku manusia yang paling rendah. Biasanya orang yang perilakunya didorong oleh motivasi ini akan mempertanyakan apa yang akan terjadi jika tidak melakukannya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi pertama adalah ketika seseorang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sesuatu agar mendapat pujian dari orang yang penting bagi mereka, untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, ataupun imbalan. Kemudian selanjutnya yang ketiga, saya akan membacakan tentang Diana Gossen dalam bukunya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena didorong oleh nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka ingin menjadi orang-orang benar untuk menjalankan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Motivasi ini datang dari dalam diri mereka sendiri, bukan dari tekanan atau pengaruh luar. Oleh karena itu, motivasi ini cenderung membuat mereka memiliki disiplin yang kuat dan positif. Karena perilaku mereka didasarkan pada keyakinan dan prinsip pribadi, bukan sekedar untuk memenuhi harapan atau keinginan dari orang lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu monitoring murid. Kemudian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk dapat mencari solusi sendiri, yaitu adalah restitusi. Selanjutnya saya akan ada tabel berisi tentang identitas gagal dan identitas sukses. Bapak Ibu sebentar akan menyimak ya tentang identitas tersebut. Oke, baik. Nah, di sini ada beberapa hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
dari identitas yang gagal dan identitas yang sukses. Saya akan bacakan, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi hukuman. Konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kemudian perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensinya penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian dampak dari murid marah, mereka merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, tiba-tiba tidak diharapkan. Konsekuensinya kehilangan hak, waktu jeda seorang diri, time out, penahanan, detention. Konsekuensi kemudian sudah diketahui dan masuk akal. Untuk restitusinya, murid atau anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Kemudian berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Kemudian dibuat oleh guru untuk hukumannya menyakitkan guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan. Oke, kemudian di sini ada beberapa kejadian Bapak Ibu. Di sini ada pilihan hukuman atau sanksi ya. Jadi nanti kita akan memilihnya, apakah itu hukuman atau sanksi. Yang pertama, mencatat 100 kali. Kejadiannya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan apa, ibu-ibu? Hukuman atau sanksi? Ya, benar sekali. Ini merupakan sanksi atau konsekuensi. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, itu merupakan hukuman. Kemudian yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apakah itu hukuman atau sanksi? Ya, benar, itu sanksi Bapak Ibu. Kemudian membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Itu tadi apa? Sanksi ya, benar sekali. Yang keempat, murid diminta untuk push up selama 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau sanksi, Bu, Bapak-bapak? Ya, benar sekali, hukuman. Kemudian yang kelima, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, benar, itu merupakan sanksi. Kemudian yang keenam, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman atau sanksi Bapak Ibu? Ya, benar sekali, itu hukuman. Kemudian yang ketujuh, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, itu merupakan apa? Ya, benar sekali, itu merupakan hukuman. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apakah itu hukuman atau sanksi? Ya, benar, itu merupakan sanksi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-10, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas
karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Apakah itu hukuman atau sanksi? Ya, benar. Di sini adalah sanksi ya. Kemudian yang ke-11, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat. Tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Apakah itu hukuman atau sanksi? Ya, benar sekali. Itu hukuman ya, Bapak Ibu. Kemudian terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketinggalan pembelajaran. Apakah itu hukuman atau sanksi? Ya, benar, itu adalah sanksi ya Bapak Ibu. Selanjutnya penghargaan. Di sini ada tentang Alfie Punish by Reward 1993 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kemudian keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Baik, sebelumnya apakah ada yang ingin bertanya lagi Bapak Ibu? Saya persilakan jika ada yang ingin bertanya. Kalau tidak, lanjut ya. Bagaimana? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, nanti ya. Oke, next. Kemudian di sini saya akan membacakan tentang pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam bentuk positif. Kemudian tidak terlalu banyak. Kemudian sesuai yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Dan selanjutnya melibatkan semua warga kelas. Dan yang terakhir meninjau kembali dari waktu ke waktu. Kemudian tahapannya ya untuk membentukkan keyakinan kelas. Di sini ada berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Menyalihkan peraturan menjadi nilai-nilai kebaikan, kemudian berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas, kemudian berdiskusi tentang peran seluruh warga kelas meninjau ulang keyakinan kelas. Nah, sebelum beralih ke slide selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu guru sekalian? Jika ada, saya persilakan untuk kita kembali berdiskusi, atau ada yang kurang paham silakan bertanya. Tapi jika tidak, saya akan melanjutkan tentang kebutuhan. Oke, ada ya, sebentar. Baik, Ibu Reni silakan. Oke, jadi pertanyaan saya tangkap adalah apa manfaat yang dapat dari keyakinan kelas? Keyakinan kelas atau class agreement memberikan banyak manfaat baik bagi siswa maupun guru. Yang pertama yaitu menciptakan lingkungan belajar yang
positif. Rasa aman dengan adanya aturan yang kita sepakati bersama, siswa merasa aman tanpa takut dihakimi atau diganggu. Penghargaan dan penghormatan keyakinan kelas mendorong siswa untuk saling menghargai dan menghormati sehingga terciptanya hubungan yang positif antara siswa dan guru. Kemudian meningkatkan tanggung jawab siswa. Siswa terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas, mereka merasa memiliki andil dalam lingkungan belajar mereka. Kemudian mendorong ke partisipasi yang aktif. Keterlibatan siswa lebih cenderung aktif dalam pembelajaran karena mereka merasa dihargai dan diberdayakan dalam proses pembentukan keyakinan kelas. Kemudian mengurangi masalah disiplin. Dengan aturan yang jelas, siswa lebih memahami nih ekspektasi yang diharapkan sehingga mengurangi potensi pelanggaran disiplin. Kemudian memperkuat rasa keadilan. Keyakinan kelas dibuat bersama memastikan bahwa aturan berlaku untuk semua siswa sehingga menciptakan rasa keadilan dan persamaan di kelas. Kemudian meningkatkan fokus pada pembelajaran. Dengan suasana yang tertib dan saling menghormati, siswa dapat lebih fokus pada pelajaran tanpa gangguan. Siswa merasa lebih nyaman dan dihargai, cenderung lebih termotivasi untuk belajar dan berprestasi. Kemudian memperkuat hubungan antara siswa dan guru. Proses pembuatan keyakinan kelas dapat memperkuat hubungan antara siswa dan guru, membangun kepercayaan lebih dalam, kepemimpinan yang positif, dan guru menunjukkan kepemimpinan yang mendukung, menghargai partisipasi siswa yang dapat meningkatkan rasa hormat dan hubungan yang positif. Seperti itu. Kemudian yang terakhir itu membangun karakter dan nilai. Melalui penerapan keyakinan kelas, siswa belajar tentang nilai-nilai penting seperti tanggung jawab, disiplin, empati, dan kerjasama. Seperti Ibu Reni, apakah puas dengan jawaban saya? Oke, baik, saya akan lanjutkan ya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan bertahan hidup. Ya, setiap orang pasti punya kebutuhan hidup ya. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup yaitu berkaitan dengan sifat fisiologis, berkaitan dengan diantaranya yaitu bisa makan, tempat untuk berlindung, beristirahat, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan ya. Kita di sini butuh kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Kebutuhan ini berkaitan dengan kekuatan untuk menggapai sesuatu. Seseorang menjadi terlihat kompeten, berprestasi, memimpin, terampil, didengar, dan diakui. Hal ini menunjukkan bahwa seorang membutuhkan pengakuan atas kemampuan, meliputi harga diri, serta dianggap berpengaruh dalam kelompok. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan tentang kebutuhan ya. Kebutuhan yang selanjutnya yaitu kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan akan kebebasan yang berkaitan dengan seseorang akan memilih untuk bergerak dan mencoba hal baru dan mengeksplorasinya ke hal-hal yang lebih baik. Di sini Bapak Ibu semua pasti membutuhkan kebutuhan ya akan kebebasan. Selanjutnya kita tentang kebutuhan akan kesenangan.
Di sini biasanya kebutuhan ini berkaitan dengan kesediaan akan tantangan, gurauan, dan pembelajaran yang bermakna. Di sini kita suka ya di sekolah terutama memfasilitasi adanya kebutuhan kesenangan. Sesekali kita ditraktir makan oleh bapak kepala sekolah, untuk kegiatan outing kelas di luar. Itu merupakan kebutuhan kesenangan kita ya Bapak Ibu ya, supaya kita lebih refresh dan ngecharge si suasana otak kita biar lebih baru lagi dan prima lagi kita dalam mengajar. Kemudian di sini saya ada tabel lagi ya. Di sini tabel ada tentang kalimat. Di sini Bapak Ibu bisa menebak apakah itu kebutuhan apa. Saya akan bacakannya Bapak Ibu. Di sini yang pertama, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang. Tidak ada suara kan gak seru jadinya. Itu merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya benar sekali. Di sini kesenangan ya. Kemudian ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, di sini kebutuhan apa nih ibu-ibu? Biasanya murid-murid kita suka seperti ini nih. Ya benar sekali, kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, ini pun kita pernah mendengarkannya, pasti ada 1-2 anak murid. Ini merupakan kebutuhan kebebasan. Kemudian aku sebal gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, ini merupakan kebutuhan apa Bapak Ibu? Ya, benar sekali. Di sini adalah kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, aku merasa bangga dan keren. Nah, ini merupakan kebutuhan penguasaan. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku. Nah, ini kebutuhan apa Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Benar sekali. Kemudian aku senang bisa pergi ke tempat yang aku suka. Ini merupakan kebutuhan kebebasan. Ya, benar sekali Ibu. Dan yang terakhir, menyetir mobil itu seru loh. Kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Bapak Ibu yang bisa nyetir, kebutuhan apa ini kalau kita bisa nyetir mobil jalan sendiri? Ya, benar sekali. Jadi kalau kita bisa menyetir sambil bawa mobil sendiri, kita bisa me time. Kebutuhannya itu adalah kebutuhan kesenangan. Nah, di sini tadi masih kosong ya kebutuhannya. Nah, di sini saya akan tampilkan nih jawaban-jawaban yang kita jawab tadi. Nah, lengkapkan di situ ibu-ibu. Ada kebutuhan kesenangan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan, kebutuhan penguasaan lagi, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan kebebasan, kemudian ada lagi kebutuhan ada kesenangan. Nah, di sini merupakan contoh beberapa kalimat yang biasa digunakan. Selanjutnya, dunia berkualitas. Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran, tempat menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal,
dan apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat mereka merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian di sini saya akan melanjutkan slide selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di sini saya akan memberikan contoh beberapa penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada contoh yang saya di sini membuat tentang kasusnya siswa tidak mengerjakan tugas. Sebagai penghukum di sini adalah lari keliling lapangan 3 kali, dan yang akan dirasakan murid, kita menjadi menghardik dan murid akan menjadi pendendam. Kemudian selanjutnya berapa kali ibu harus memberitahumu ibu kecewa sama kamu. Ini pembuat posisi kontrol 5, pembuat rasa bersalah. Suaranya lembut, menjadi manusia merasa bersalah, jadi murid merasa jadi manusia merasa bersalah. Kemudian menjadi teman, ayolah kerjakan tugasmu, bantu ibu ya nak. Jadi murid merasa akrab dengan guru dan hanya akan menurut dengan guru tersebut yang menjadikannya teman. Tapi ini kurang pas ya Bapak Ibu ya, kalau kita sebagai guru, kalau cuman hanya sebagai teman aja. Selanjutnya yang keempat, saya akan memberitahukan tentang penerapan 5 posisi kontrol guru untuk kasus siswa tidak mengerjakan tugas ya, tentang pemantau ya. Di sini ada pemantau, kamu tahu kan konsekuensi jika tidak mengerjakan tugas? Nah, di sini murid tahu konsekuensi yang harus dijalankan ketika melanggar peraturan sekolah, dan ini yang menurut saya pas dan bagus ya. Kita harus sebagai manajer, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Keyakinan kelas mana yang belum kamu lakukan? Nah, di sini guru mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Nah, ini merupakan 5 posisi kontrol dari contoh siswa tidak mengerjakan tugas, dan sebaiknya kita sebagai guru harus menjadi manajer untuk murid kita, karena itu merupakan hal yang paling bagus dan paling baik sebagai guru, karena kita udah melingkupi semuanya. Kemudian di sini ada restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Ya, kemudian di sini ada segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kemudian validasi tindakannya salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada semua penjelasan tentang segitiga restitusi. Kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan kadang mencari perhatian, ada anak yang sedang mengalami kegagalan.
Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka dia akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Di sini ada beberapa ya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ya, Bapak Ibu ya, di sini ada validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar di balik suatu tindakan, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhinya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori ini akan berubah dari pola pikir stimulus respon menjadi cara berpikir yang proaktif. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah yang pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi di langkah yang kedua. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Kemudian di sini apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Kemudian kamu mau jadi orang yang seperti apa. Nah, di situ adalah merupakan langkah-langkah restitusi yang saya jabarkan. Jadi sebaiknya jika anak-anak di sekolah ada masalah, alangkah baiknya kita tidak langsung menghakimi ya Bapak Ibu. Kita harus mencari tahu masalahnya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah dalam menuduh. Takutnya murid itu benar tapi kita salahkan. Nah, dengan adanya segitiga restitusi ini, kita akan melakukan upaya yang terbaik untuk siswa. Yang pertama kan menstabilkan identitas. Kita harus tujuannya nih anak supaya mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian divalidasi tindakannya. Validasi tindakan tadi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar, baik itu tindakan, kita bisa menemukan cara yang paling efektif untuk memenuhinya. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, selanjutnya di sini ya Bapak Ibu, saya akan merefleksikan kegiatan kita hari ini ya secara keseluruhan. Tapi sebelumnya saya minta tolong kerjasamanya Ibu. Saya akan membuat ice breaking lagi ya Bapak Ibu supaya suasana menjadi lebih hidup dan seru sebelum saya mengakhiri refleksi ya Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya minta tolong ya, kali ini tidak berdiri, duduk saja boleh, nggak apa-apa. Bisa kalian nanti mendengarkan instruksi saya yang saya berikan ya Bapak Ibu. Nah, jadi
Jika ada kata oke, berarti dilakukan, dan jika tidak ada kata oke, jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, pegang kepala. Seperti itu, nanti pegang. Tapi jika tidak ada kata oke, jangan laksananya ibu-ibu ya. Oke, baik. Bisa kita mulai sekarang Bapak Ibu. Ini untuk melatih konsentrasi anak-anak di kelas. Bisa diterapkan di kelas ya Bapak Ibu semua. Baik. Oke, pegang pundak. Ya. Oke, pegang kepala. Oke. Oke. Selanjutnya, masih ada yang belum konsentrasi ya Bapak Ibu. Tidak apa-apa, saya penasaran. Saya akan melanjutkan kembali. Oke, pegang. Oke, sekali lagi ya Bu, biar tidak penasaran. Oke, pegang hidung. Oke, pegang pipi. Turunkan tangan. Oke, kali ini konsentrasi semua. Hebat. Sekali lagi, saya masih penasaran. Oke, pegang telinga. Oke, pegang kepala. Turunkan tangan. Oke, siap. Hebat sekali Bapak Ibu. Terima kasih loh udah pada konsentrasi semua hari ini. Ini biar tidak ngantuk dan tidak bosan, bisa diterapkan di kelas masing-masing ya. Karena ini walaupun ice breaking sederhana bisa membangun anak-anak menjadi semangat lagi. Kemudian refleksi ya, saya akan merefleksikan secara keseluruhan. Refleksi ini menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang positif dan saling mendukung antara guru dan siswa. Disiplin positif, pemenuhan kebutuhan dasar, dan penguatan keyakinan kelas bukan hanya tentang menjaga keteraturan di kelas, tapi juga membentuk karakter, meningkatkan motivasi, dan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif bagi semua siswa. Sebagai guru, saya akan terus berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dengan lebih konsisten dan sensitif terhadap kebutuhan individu siswa, sehingga mereka dapat berkembang secara akademis maupun secara sosial dan emosional bagi siswa itu sendiri. Baik Bapak Ibu guru, itulah refleksi yang saya berikan hari ini, dan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Ibu guru semua di sini atas waktu yang diberikan pada saya untuk saya bisa memaparkan apa yang saya dapatkan di program Guru Penggerak Angkatan 11 ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, ataupun kata-kata yang menyakiti Bapak Ibu, dan pada Allah saya mohon ampun, dan pada Ibu saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk terus semangat, terus mengupgrade diri kita sehingga kita bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Jangan lupa Bapak Ibu guru yang belum mengikuti Guru Penggerak, semangat untuk mengikuti Guru Penggerak selanjutnya di angkatan 12. Saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.